Pernahkah Anda memperhatikan mengapa seorang anak yang awalnya tidak memahami pelajaran tiba-tiba menjadi lebih mengerti setelah berdiskusi dengan temannya? Atau mengapa seorang guru yang sabar membimbing langkah demi langkah seringkali mampu membuat siswa yang sebelumnya kesulitan akhirnya berhasil menyelesaikan sebuah tugas? Bahkan, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa seorang balita bisa belajar berbicara hanya dengan mendengar percakapan orang-orang di sekitarnya, padahal tidak pernah mengikuti kelas bahasa secara formal? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin terdengar sederhana, tetapi di baliknya terdapat salah satu teori paling berpengaruh dalam dunia pendidikan. Teori ini mengubah cara kita memandang proses belajar. Selama bertahun-tahun, banyak orang menganggap bahwa belajar adalah aktivitas individu. Seseorang dianggap pintar jika mampu belajar sendiri, menghafal sendiri, dan menyelesaikan masalah sendiri. Namun seorang psikolog asal Rusia bernama Lev Vygotsky memiliki pandangan yang berbeda. Menurut Vygotsky, manusia tidak belajar sendirian. Pengetahuan tidak tumbuh di ruang kosong. Sejak lahir, manusia berkembang melalui interaksi dengan orang lain. Orang tua, guru, teman sebaya, bahkan budaya tempat seseorang dibesarkan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan cara berpikirnya. Pemikiran ini kemudian melahirkan teori yang dikenal sebagai konstruktivisme sosial, social constructivism, sebuah teori yang hingga kini menjadi dasar berbagai pendekatan pembelajaran modern, termasuk pembelajaran kolaboratif, tutor sebaya, problem-based learning, project-based learning, hingga pembelajaran berdiferensiasi. Dalam video ini, kita akan membahas teori Vygotsky secara lengkap. Kita akan mengenal siapa sebenarnya Lev Vygotsky, bagaimana perjalanan hidupnya, mengapa teorinya lahir, apa itu zone of proximal development, apa yang dimaksud dengan scaffolding, bagaimana peran bahasa dalam perkembangan berpikir, hingga bagaimana teori ini dapat diterapkan dalam dunia pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai perjalanan mengenal salah satu tokoh terbesar dalam psikologi pendidikan. Siapa Lev Vygotsky? Lev Semyonovich Vygotsky lahir pada tanggal 17 November 1996 di kota Orsha, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Rusia. Tidak lama kemudian, keluarganya pindah ke kota Gomel, wilayah yang kini berada di Belarus. Vygotsky tumbuh dalam keluarga yang sangat menghargai pendidikan. Ayahnya bekerja sebagai pejabat bank, sedangkan ibunya dikenal sebagai sosok yang mencintai sastra dan ilmu pengetahuan. Sejak kecil, Vygotsky menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia gemar membaca berbagai buku, mulai dari sastra, sejarah, filsafat, hingga psikologi. Minatnya terhadap ilmu pengetahuan sangat luas. Berbeda dengan banyak ilmuwan yang hanya fokus pada satu bidang, Vygotsky mempelajari berbagai disiplin ilmu sekaligus. Ia percaya bahwa memahami manusia tidak cukup hanya dari satu sudut pandang. Pada awalnya, Vygotsky menempuh pendidikan di bidang hukum di Universitas Moskow. Namun ketertarikannya terhadap filsafat, bahasa, sastra, dan psikologi semakin kuat. Ia kemudian banyak melakukan penelitian mengenai perkembangan berpikir manusia, terutama pada anak-anak. Menariknya, karir akademik Vygotsky sebenarnya sangat singkat. Ia mulai dikenal luas sekitar pertengahan tahun 1920-an setelah mempresentasikan gagasannya dalam sebuah konferensi psikologi di Rusia. Presentasi tersebut menarik perhatian banyak ilmuwan karena menawarkan cara pandang baru mengenai perkembangan manusia. Sayangnya, Vygotsky menderita penyakit tuberkulosis, penyakit yang pada masa itu belum memiliki pengobatan yang efektif. Pada tahun 1934, ia meninggal dunia dalam usia yang masih sangat muda, yaitu 37 tahun. Meskipun hidupnya singkat, warisan pemikirannya sangat besar. Hingga saat ini, teori-teori Vygotsky dipelajari di berbagai universitas di seluruh dunia dan menjadi salah satu landasan utama dalam psikologi pendidikan modern. Ironisnya, karya-karya Vygotsky sempat lama tidak dikenal di dunia barat karena situasi politik pada masa Uni Soviet.
Baru beberapa dekade setelah wafatnya, buku-bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan mulai dipelajari secara luas. Sejak saat itu, nama Lev Vygotsky sejajar dengan tokoh-tokoh besar seperti Jean Piaget, Jerome Bruner, dan John Dewey dalam dunia pendidikan. Mengapa pemikirannya begitu berpengaruh? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami kondisi pendidikan pada masa itu. Latar belakang lahirnya teori Vygotsky. Pada awal abad ke-20, dunia psikologi sedang berkembang pesat. Para ilmuwan berusaha memahami bagaimana manusia berpikir, belajar, dan berkembang. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh pada masa itu adalah Jean Piaget dari Swiss. Piaget menjelaskan bahwa perkembangan kognitif anak berlangsung melalui beberapa tahapan yang berkaitan dengan kematangan biologis. Menurutnya, anak tidak dapat dipaksa memahami konsep tertentu sebelum otaknya siap secara perkembangan. Pandangan Piaget memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap dunia pendidikan. Namun Vygotsky melihat ada sesuatu yang belum banyak dibahas. Ia bertanya, apakah perkembangan anak hanya ditentukan oleh faktor biologis? Bagaimana dengan pengaruh guru, orang tua, teman, bahasa, dan budaya? Pertanyaan inilah yang kemudian menjadi titik awal lahirnya teori Vygotsky. Vygotsky meyakini bahwa perkembangan intelektual manusia tidak hanya berasal dari dalam diri individu, tetapi juga dibentuk oleh lingkungan sosial. Sejak bayi, manusia belajar melalui interaksi. Bayi belajar tersenyum karena melihat senyuman orang tuanya. Anak belajar berbicara karena mendengar bahasa setiap hari. Siswa belajar memecahkan soal karena dibimbing oleh guru dan berdiskusi dengan teman. Dengan kata lain, perkembangan kognitif bukan hanya hasil dari pertumbuhan otak, tetapi juga hasil dari pengalaman sosial. Pandangan ini kemudian dikenal sebagai teori konstruktivisme sosial, yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya. Konstruktivisme sosial, belajar adalah proses bersama. Bayangkan seorang anak yang ingin belajar bersepeda. Apakah ia cukup membaca buku tentang cara mengayuh pedal? Tentu saja tidak. Anak tersebut biasanya membutuhkan seseorang yang mendampinginya. Mungkin ayah memegang bagian belakang sepeda agar tidak jatuh. Mungkin ibu memberikan semangat ketika anak mulai ragu. Mungkin kakaknya memberi contoh cara menjaga keseimbangan. Pada awalnya, anak belum mampu mengendarai sepeda sendiri. Namun, dengan bantuan orang lain, ia perlahan belajar menjaga keseimbangan, mengayuh pedal, dan mengendalikan arah. Setelah beberapa kali mencoba, bantuan tersebut tidak lagi diperlukan. Anak akhirnya mampu bersepeda secara mandiri. Contoh sederhana ini menggambarkan inti dari teori Vygotsky. Menurut Vygotsky, pengetahuan bukanlah sesuatu yang dipindahkan begitu saja dari guru ke siswa, seperti menuangkan air ke dalam gelas kosong. Sebaliknya, pengetahuan dibangun secara aktif oleh siswa melalui pengalaman, interaksi, diskusi, dan bimbingan dari orang lain. Inilah yang disebut konstruktivisme sosial. Dalam proses belajar, guru bukan sekadar penyampai informasi. Guru berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa menemukan pemahamannya sendiri. Teman sebaya juga memiliki peran penting. Ketika dua siswa berdiskusi, mereka saling bertukar ide, saling mengoreksi, dan bersama-sama membangun pemahaman yang lebih baik. Hal yang sama juga terjadi di rumah. Orang tua yang mengajak anak berdiskusi, membacakan buku cerita, atau melibatkan anak dalam aktivitas sehari-hari, sebenarnya sedang membantu perkembangan kemampuan berpikir anak. Teori ini juga menjelaskan mengapa lingkungan belajar yang positif sangat penting. Anak yang tumbuh di lingkungan yang penuh dukungan, komunikasi, dan kesempatan untuk bertanya cenderung berkembang lebih optimal dibandingkan anak yang tumbuh di lingkungan yang penuh rasa takut atau tekanan. Oleh karena itu, Vygotsky mengingatkan bahwa belajar bukan hanya tentang menghafal materi pelajaran, tetapi tentang membangun makna melalui interaksi dengan orang lain. Semakin kaya interaksi yang dimiliki seorang anak, semakin banyak kesempatan bagi otaknya untuk berkembang.
Inilah fondasi utama teori Vygotsky yang akan membawa kita pada konsep paling terkenal dalam pemikirannya, yaitu Zone of Proximal Development atau zona perkembangan proksimal. Konsep ini menjelaskan mengapa bantuan dari guru, orang tua, atau teman dapat membuat seorang anak mampu melakukan sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil. Dan itulah yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Zone of Proximal Development, WAPOMA, ZPD. Zona emas dalam belajar. Setelah memahami bahwa menurut Vygotsky, manusia belajar melalui interaksi sosial, kita sampai pada konsep yang paling terkenal sekaligus menjadi inti dari seluruh teorinya, yaitu Zone of Proximal Development atau yang biasa disingkat ZPD. Istilah ini mungkin terdengar rumit, namun sebenarnya konsepnya sangat sederhana dan mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan seorang anak berusia 5 tahun sedang mencoba menyusun puzzle yang terdiri atas 50 keping. Ketika dibiarkan sendiri, ia hanya mampu menyusun beberapa bagian. Ia mulai bingung, frustrasi, bahkan ingin menyerah. Namun ketika ayahnya duduk di sampingnya dan berkata, "Coba cari dulu kepingan yang bergambar sudut." Perlahan anak itu mulai memahami polanya. Ayahnya tidak menyusun puzzle untuk anak tersebut. Ia hanya memberikan sedikit petunjuk. Setelah beberapa saat, anak itu mampu melanjutkan sendiri hingga puzzle selesai. Peristiwa sederhana ini menggambarkan dengan sangat baik apa yang dimaksud oleh Vygotsky sebagai Zone of Proximal Development. Menurut Vygotsky, dalam proses belajar terdapat 3 wilayah kemampuan. Wilayah pertama adalah apa yang sudah dapat dilakukan anak secara mandiri. Misalnya, seorang siswa kelas 2 SD sudah mampu membaca cerita pendek tanpa bantuan siapapun. Kemampuan ini berada di luar ZPD karena sudah dikuasai. Wilayah kedua adalah apa yang belum dapat dilakukan sendiri, tetapi dapat dilakukan jika memperoleh bantuan. Misalnya, siswa belum mampu menyelesaikan soal cerita matematika. Namun setelah guru memberikan contoh langkah pertama dan sedikit arahan, siswa berhasil menyelesaikan soal tersebut. Nah, inilah yang disebut zona perkembangan proksimal. Wilayah ketiga adalah apa yang belum dapat dilakukan meskipun sudah diberikan bantuan. Contohnya, meminta siswa kelas 1 SD mempelajari kalkulus tentu bukan tantangan yang sesuai. Materinya terlalu jauh dari kemampuan mereka saat itu. Dengan demikian, ZPD adalah ruang belajar yang paling ideal. Tugas yang diberikan tidak terlalu mudah sehingga membosankan, tetapi juga tidak terlalu sulit sehingga membuat anak putus asa. Dalam dunia pendidikan modern, konsep ini sering disebut sebagai tantangan yang optimal. Anak belajar paling efektif ketika menghadapi tugas yang sedikit lebih sulit daripada kemampuan yang telah dimilikinya, namun masih mungkin diselesaikan dengan bantuan. Sayangnya, dalam praktik pendidikan, seringkali guru tanpa sadar berada di dua ujung yang berbeda. Sebagian guru memberikan tugas yang terlalu mudah. Akibatnya, siswa tidak berkembang karena tidak ada tantangan baru. Sebagian lagi memberikan tugas yang terlalu sulit. Akibatnya, siswa kehilangan motivasi karena merasa tidak mungkin berhasil. Vygotsky mengingatkan bahwa proses belajar terbaik justru terjadi di tengah-tengah, yaitu di dalam zona perkembangan proksimal. Konsep ini juga sangat relevan bagi orang tua. Ketika anak belajar mengikat tali sepatu, jangan langsung mengikatkannya. Biarkan anak mencoba terlebih dahulu. Jika kesulitan, berikan petunjuk kecil. Dengan cara itu, anak memperoleh pengalaman belajar yang sesungguhnya. Disinilah kita mulai memahami bahwa membantu anak bukan berarti mengerjakan tugasnya, melainkan mendampingi hingga ia mampu mandiri. Lalu, bagaimana cara memberikan bantuan yang tepat? Untuk menjawab pertanyaan itu, Vygotsky memperkenalkan konsep berikutnya, yaitu scaffolding. Scaffolding, seni membantu anak belajar. Pernahkah Anda melihat sebuah gedung bertingkat yang sedang dibangun? Di sekeliling bangunan biasanya terdapat rangka besi atau bambu yang digunakan oleh para pekerja agar dapat membangun bagian-bagian yang tinggi. Rangka sementara itu disebut perancah, atau dalam bahasa Inggris disebut scaffolding.
Ketika bangunan sudah selesai berdiri kokoh, perancah tersebut dilepas karena sudah tidak diperlukan lagi. Vygotsky menggunakan analogi yang hampir sama dalam proses belajar. Menurutnya, ketika anak sedang mempelajari sesuatu yang baru, mereka membutuhkan bantuan sementara dari orang yang lebih berpengalaman. Bantuan itu dapat berupa petunjuk, contoh, pertanyaan, dorongan, atau demonstrasi. Namun bantuan tersebut tidak boleh diberikan terus-menerus. Sedikit demi sedikit harus dikurangi hingga akhirnya anak mampu melakukan semuanya sendiri. Inilah yang disebut scaffolding. Perlu dipahami, scaffolding bukan berarti memberikan jawaban. Justru sebaliknya, scaffolding adalah seni membantu tanpa mengambil alih proses berpikir anak. Misalnya, seorang siswa bertanya mengenai soal matematika. Guru yang langsung memberikan jawaban mungkin membuat tugas selesai lebih cepat. Namun guru yang menerapkan scaffolding akan berkata, "Coba perhatikan informasi yang diketahui terlebih dahulu. Menurutmu, langkah pertama apa?" Pertanyaan sederhana seperti ini memaksa siswa berpikir. Contoh lain dapat kita lihat ketika seorang ibu mengajari anak memakai baju sendiri. Pada awalnya, ibu membantu memasukkan tangan ke lengan baju. Beberapa hari kemudian, ibu hanya membantu mengancingkan. Seminggu berikutnya, anak sudah mampu memakai baju sendiri. Bantuan perlahan dikurangi, itulah scaffolding. Dalam dunia pendidikan, scaffolding dapat berupa berbagai macam strategi. Guru memberikan contoh terlebih dahulu. Guru membuat pertanyaan pemandu. Guru membagi tugas besar menjadi beberapa langkah kecil. Guru memberi umpan balik selama proses belajar. Guru mendampingi diskusi kelompok. Guru menyediakan alat bantu visual. Semua itu adalah bentuk scaffolding. Yang menarik, scaffolding tidak hanya dilakukan oleh guru. Teman sebaya juga dapat menjadi scaffolding. Orang tua juga, kakak juga. Bahkan teknologi seperti video pembelajaran interaktif dapat berfungsi sebagai scaffolding jika digunakan secara tepat. Pesan utama Vygotsky sangat jelas. Bantulah anak secukupnya. Jangan terlalu sedikit hingga ia menyerah, jangan terlalu banyak hingga ia tidak pernah belajar mandiri. Bahasa, jembatan menuju cara berpikir. Sekarang mari kita membahas salah satu gagasan Vygotsky yang sangat menarik. Menurut Vygotsky, bahasa bukan hanya alat untuk berbicara kepada orang lain. Bahasa juga merupakan alat berpikir. Pernahkah Anda melihat anak kecil berbicara sendiri ketika sedang bermain? Misalnya ia berkata, "Aku bangun rumahnya di sini." "Oh, ini salah. Coba pindah ke sana." Sebagian orang tua menganggap kebiasaan ini aneh. Padahal menurut Vygotsky, justru itulah tanda perkembangan kognitif yang sehat. Fenomena ini disebut private speech, yaitu ketika anak berbicara kepada dirinya sendiri untuk membantu mengatur pikiran dan tindakannya. Melalui private speech, anak belajar merencanakan, memecahkan masalah, dan mengendalikan perilaku. Seiring bertambahnya usia, ucapan tersebut tidak lagi diucapkan keras-keras. Ia berubah menjadi dialog dalam hati. Inilah yang disebut inner speech. Saat orang dewasa berpikir, kita sering berkata dalam hati, "Kalau lewat jalan ini pasti macet. Aku harus menyelesaikan pekerjaan dulu." Apa jawaban yang paling tepat? Semua itu merupakan bentuk inner speech. Menurut Vygotsky, kemampuan berpikir tingkat tinggi berkembang melalui proses internalisasi bahasa. Artinya, percakapan yang awalnya terjadi antara anak dengan orang lain, perlahan berubah menjadi percakapan dengan dirinya sendiri. Inilah sebabnya, mengapa kualitas komunikasi di rumah dan sekolah sangat menentukan perkembangan anak. Semakin kaya kosakata yang didengar anak, semakin banyak kesempatan berdialog. Semakin sering guru mengajak berdiskusi, semakin berkembang pula kemampuan berpikirnya. Jadi, ketika guru mengajak siswa berdiskusi, sebenarnya guru bukan hanya melatih kemampuan berbicara. Guru sedang membantu membentuk cara berpikir mereka, mengapa teman sebaya sangat penting. Jika selama ini kita menganggap guru sebagai satu-satunya sumber belajar, Vygotsky memberikan pandangan yang lebih luas. Menurutnya,
teman sebaya juga merupakan sumber belajar yang sangat penting. Mengapa? Karena seringkali anak lebih mudah memahami penjelasan dari temannya sendiri. Bahasa yang digunakan lebih sederhana, contohnya lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Suasananya juga lebih santai, sehingga anak tidak takut bertanya. Bayangkan ada dua siswa yang sedang belajar pecahan. Salah satunya sudah memahami materi. Ketika temannya bingung, ia berkata, bayangkan saja satu pisa dipotong menjadi 8 bagian. Penjelasan sederhana seperti ini kadang justru lebih mudah dipahami dibandingkan definisi formal dalam buku. Inilah alasan mengapa metode tutor sebaya, diskusi kelompok, pembelajaran kooperatif, dan proyek kolaboratif banyak digunakan di sekolah modern. Namun Vygotsky juga mengingatkan bahwa kerja kelompok tidak otomatis membuat pembelajaran menjadi efektif. Guru tetap memiliki peran penting untuk memastikan setiap anggota berpartisipasi, saling menghargai, dan benar-benar belajar bersama, bukan sekadar membagi tugas. Selain itu, hubungan sosial yang sehat juga menciptakan rasa aman secara psikologis. Anak yang merasa diterima oleh teman-temannya cenderung lebih berani bertanya, mengemukakan pendapat, dan mencoba hal-hal baru. Sebaliknya, anak yang takut diejek atau dikucilkan sering memilih diam meskipun sebenarnya ingin belajar. Karena itu, Vygotsky tidak hanya berbicara tentang teori belajar, tetapi juga mengingatkan pentingnya membangun budaya kelas yang menghargai kerjasama, empati, dan saling mendukung. Belajar bukanlah perlombaan untuk menjadi yang paling hebat, belajar adalah proses bertumbuh bersama. Sampai di sini kita telah memahami 4 konsep utama dalam teori Vygotsky. Zone of Proximal Development, Scaffolding, peran bahasa, dan pentingnya teman sebaya. Keempat konsep ini saling berkaitan dan menunjukkan bahwa belajar adalah proses yang dibangun melalui interaksi, bimbingan, dan komunikasi. Namun teori Vygotsky tidak berhenti sampai di sini. Pertanyaan berikutnya adalah, jika interaksi sosial sangat penting, lalu seperti apa peran guru dan orang tua yang ideal? Apa kelebihan teori ini? Dan apa saja kritik yang pernah disampaikan para ahli? Peran guru menurut Vygotsky bukan sekadar mengajar, tetapi membangun cara berpikir. Setelah memahami konsep zona perkembangan proksimal, scaffolding, serta pentingnya interaksi sosial dalam belajar, kita sampai pada pertanyaan yang sangat penting. Jika anak belajar melalui interaksi sosial, lalu apa sebenarnya peran guru? Selama bertahun-tahun, banyak orang memandang guru sebagai satu-satunya sumber ilmu. Guru berdiri di depan kelas, menjelaskan materi, kemudian siswa mendengarkan, mencatat, dan menghafal. Model pembelajaran seperti ini dikenal sebagai pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher-centered learning. Namun Vygotsky menawarkan cara pandang yang berbeda. Menurutnya, guru bukan sekadar penyampai informasi. Guru adalah pembimbing yang membantu siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui proses berpikir, berdiskusi, mencoba, dan memecahkan masalah. Dengan kata lain, tugas guru bukan membuat siswa bergantung kepada guru, melainkan membuat siswa mampu belajar secara mandiri. Bayangkan seorang pelatih renang. Pelatih yang baik tentu tidak akan terus menggendong muridnya di dalam kolam. Pada awalnya, ia mungkin memegang tubuh murid agar tidak tenggelam. Setelah murid mulai percaya diri, pelatih hanya mengawasi dari samping. Lama-kelamaan murid mampu berenang sendiri. Begitulah guru menurut Vygotsky. Guru hadir untuk membantu, bukan mengambil alih proses belajar. Guru memberi dukungan ketika diperlukan, kemudian secara perlahan mengurangi bantuan, hingga siswa mampu berdiri di atas kemampuannya sendiri. Inilah inti dari pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam praktiknya, guru memiliki beberapa peran penting. Peran pertama adalah sebagai fasilitator. Guru menyediakan lingkungan belajar yang membuat siswa aktif berpikir. Misalnya, daripada langsung menjelaskan semua materi tentang perubahan wujud benda, guru dapat memulai pembelajaran dengan sebuah pertanyaan. Mengapa es batu bisa mencair? Pertanyaan sederhana seperti ini membuat rasa ingin tahu siswa muncul. Mereka mulai berpikir. Mereka mulai berdiskusi.
Mereka mulai mencari jawaban. Disinilah proses belajar yang sesungguhnya dimulai. Peran kedua adalah sebagai mediator. Guru membantu menghubungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Misalnya, ketika mengajarkan pecahan, guru tidak langsung menjelaskan definisi matematika. Sebaliknya, guru membawa sebuah pizza. Kemudian bertanya, kalau pizza ini dibagi menjadi 8 bagian dan kamu makan 2 bagian, berarti kamu makan berapa? Anak langsung menghubungkan konsep pecahan dengan pengalaman sehari-hari. Belajar menjadi lebih bermakna. Peran ketiga adalah sebagai motivator. Belajar bukan hanya soal kecerdasan, belajar juga dipengaruhi oleh semangat. Bayangkan dua siswa yang memiliki kemampuan akademik sama. Salah satunya selalu mendapat dukungan. Ketika salah, gurunya berkata, "Tidak apa-apa, coba lagi." Siswa yang lain justru sering mendengar, "Kamu memang tidak bisa." Menurut Anda, siapa yang lebih mungkin berkembang? Jawabannya tentu siswa yang memperoleh dukungan positif. Karena itulah guru tidak hanya mengajar materi pelajaran, guru juga membangun rasa percaya diri siswa. Peran berikutnya adalah sebagai pengamat perkembangan siswa. Setiap anak memiliki zona perkembangan proksimal yang berbeda. Ada siswa yang sudah mampu memahami konsep perkalian. Ada yang masih membutuhkan benda konkret. Ada yang belajar lebih cepat melalui gambar. Ada yang lebih mudah memahami melalui diskusi. Guru harus mengenali kebutuhan masing-masing siswa. Inilah alasan mengapa pembelajaran yang sama belum tentu cocok untuk semua anak. Vygotsky percaya bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memperhatikan perbedaan kemampuan peserta didik. Di era sekarang, pemikiran ini sangat sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Guru tidak lagi memperlakukan semua siswa dengan cara yang sama. Guru menyesuaikan strategi pembelajaran agar setiap anak memperoleh kesempatan berkembang secara optimal. Selain itu, guru juga berperan membangun budaya kelas. Kelas yang baik bukan kelas yang paling sunyi. Kelas yang baik adalah kelas yang membuat siswa berani bertanya, berani mencoba, berani salah, dan berani memperbaiki kesalahan. Sayangnya, masih ada kelas yang membuat siswa takut berbicara, takut ditertawakan, takut dimarahi, takut dianggap bodoh. Padahal menurut Vygotsky, rasa aman secara psikologis merupakan syarat penting agar proses belajar dapat berlangsung secara optimal. Guru yang baik bukan guru yang mengetahui semua jawaban. Guru yang baik adalah guru yang mampu membuat siswanya berani mencari jawaban. Peran orang tua menurut Vygotsky. Rumah adalah sekolah pertama. Ketika membahas teori belajar, banyak orang langsung membayangkan ruang kelas. Padahal menurut Vygotsky, proses belajar sudah dimulai jauh sebelum anak memasuki sekolah. Rumah adalah lingkungan belajar pertama. Orang tua adalah guru pertama. Dan keluarga merupakan tempat pertama anak mengenal dunia. Sejak bayi lahir, ia mulai belajar melalui interaksi. Ia belajar tersenyum karena melihat wajah orang tuanya. Ia belajar berbicara karena mendengar percakapan setiap hari. Ia belajar berjalan karena ada orang yang menggandeng tangannya. Tidak ada bayi yang lahir dengan kemampuan tersebut, semuanya dipelajari melalui hubungan sosial. Karena itulah Vygotsky menempatkan keluarga sebagai bagian yang sangat penting dalam perkembangan kognitif anak. Namun perlu dipahami, mendidik anak bukan berarti mengajarkan semua hal secara langsung. Anak belajar jauh lebih banyak melalui apa yang ia lihat dibandingkan apa yang ia dengar. Misalnya, orang tua sering meminta anak membaca buku. Tetapi, anak tidak pernah melihat ayah atau ibunya membaca. Kemungkinan besar anak juga tidak tertarik membaca. Sebaliknya, jika setiap malam orang tua menyediakan waktu membaca bersama, anak akan menganggap membaca sebagai kebiasaan yang wajar. Inilah yang disebut pembelajaran melalui lingkungan sosial. Selain menjadi teladan, orang tua juga berperan sebagai pemberi scaffolding. Misalnya, ketika anak belajar mengancingkan baju, orang tua tidak langsung mengambil alih. Mereka cukup membantu pada bagian yang sulit. Sedikit demi sedikit bantuan dikurangi. Akhirnya anak mampu melakukannya sendiri.
Hal yang sama berlaku ketika anak belajar mengerjakan PR. Seringkali orang tua tergoda memberikan jawaban agar tugas cepat selesai. Padahal yang dibutuhkan anak bukan jawaban. Yang dibutuhkan adalah pertanyaan yang mengarahkan. Misalnya, coba baca lagi soalnya. Menurutmu informasi apa yang sudah diketahui? Kalau seperti ini, langkah berikutnya apa? Pertanyaan seperti ini melatih kemampuan berpikir anak. Mereka belajar menemukan solusi, bukan sekadar menerima jawaban. Vygotsky juga menekankan pentingnya komunikasi dalam keluarga. Anak yang sering diajak berbicara biasanya memiliki perkembangan bahasa yang lebih baik. Dan karena bahasa berkaitan erat dengan kemampuan berpikir, komunikasi yang hangat di rumah juga berkontribusi terhadap perkembangan intelektual anak. Sayangnya, kehidupan modern menghadirkan tantangan baru. Banyak keluarga tinggal satu rumah, tetapi masing-masing sibuk dengan gawai. Ayah bekerja sambil membuka laptop. Ibu sibuk dengan media sosial. Anak menonton video sepanjang hari. Percakapan semakin sedikit. Padahal, menurut Vygotsky, interaksi sosial adalah bahan bakar utama perkembangan kognitif. Bukan berarti teknologi harus dijauhi. Teknologi dapat menjadi alat belajar yang sangat baik, namun teknologi tidak boleh menggantikan interaksi manusia. Video pembelajaran dapat membantu. Aplikasi edukasi juga bermanfaat, tetapi tidak ada yang mampu menggantikan percakapan hangat antara orang tua dan anak. Selain itu, orang tua juga perlu memahami bahwa setiap anak memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Ada anak yang cepat membaca, ada yang lebih lambat, ada yang sangat kuat di bidang seni, ada yang unggul dalam matematika. Membandingkan anak dengan saudara atau teman sekelas justru dapat mengurangi rasa percaya dirinya. Sebaliknya, orang tua perlu melihat perkembangan anak dibandingkan dirinya sendiri. Apakah hari ini ia lebih baik daripada kemarin? Apakah ia semakin mandiri? Apakah ia semakin percaya diri? Itulah ukuran perkembangan yang sesungguhnya. Pada akhirnya, Vygotsky mengajarkan bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah. Guru dan orang tua adalah mitra. Jika keduanya saling berkomunikasi, saling mendukung, dan memiliki tujuan yang sama, maka anak memperoleh lingkungan belajar yang konsisten, baik di sekolah maupun di rumah. Dan ketika rumah serta sekolah berjalan seiring, peluang anak untuk berkembang menjadi jauh lebih besar. Sampai di sini kita telah memahami bahwa guru dan orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam membantu anak berkembang. Mereka bukan sekadar pemberi informasi, melainkan pendamping yang menciptakan lingkungan belajar yang aman, menantang, dan penuh dukungan. Namun tidak ada teori yang sempurna. Meskipun teori Vygotsky sangat berpengaruh, para ilmuwan juga mengemukakan berbagai kelebihan dan kritik terhadap pemikirannya. Memahami kedua sisi ini penting agar kita dapat menerapkan teori tersebut secara bijaksana, bukan sekadar menerimanya tanpa evaluasi. Dalam dunia akademik, teori yang baik bukanlah teori yang tidak pernah dikritik. Justru teori yang besar adalah teori yang terus diuji, diperdebatkan, dan dikembangkan sehingga tetap relevan sepanjang zaman. Vygotsky adalah salah satu contohnya. Sampai jumpa di video berikutnya.